Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Rahmi sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Dasar. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metabolisme obat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, Ahmad Anugrah, Almadiyah Hesi, Anggun Purnamasari, Era Tadiani, Erin Riyadinova Putri, Rintari Rasta Sayyidina, dan Siti Zahra Syam. Perkenalkan, nama saya Anggun Purnamasari dengan NIM 2301103. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metabolisme obat, letak terjadi metabolisme obat, serta proses metabolisme obat. Yang pertama, apa sih metabolisme obat itu? Metabolisme obat adalah pemecahan metabolik obat oleh makhluk hidup, biasanya melalui sistem enzimatik khusus. Lebih umum adalah serangkaian jalur metabolisme yang mengubah struktur kimia xenobiotik yang merupakan senyawa asing bagi biokimia normal makhluk hidup, contohnya obat atau racun. Baiklah, selanjutnya tempat-tempat terjadinya metabolisme obat. Metabolisme obat terutama terjadi di hati. Tempat metabolisme obat yang lain adalah dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, dan kulit. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Reaksi metabolisme terdiri dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 berfungsi untuk mengubah molekul lipofilik menjadi molekul yang lebih polar. Metabolisme fase 1 bisa meningkatkan, mengurangi, atau tidak mengubah aktivitas farmakologik obat. Sedangkan pada reaksi fase 2 terjadi reaksi penggabungan. Di sini molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air, misalnya dengan zat-zat alamiah seperti asetilisasi, sulfatasi, glukuronidasi, dan metilasi. Baiklah, yang selanjutnya itu proses metabolisme obat. Proses metabolisme obat terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama reaksi fase 1 dan yang kedua reaksi fase 2 atau kita sebut dengan fase sintetik. Yang pertama itu reaksi fase 1. Pada reaksi fase 1 ini mengubah obat menjadi metabolit yang lebih polar, yang dapat berubah menjadi inaktif, kurang aktif, atau lebih aktif daripada bentuk aslinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reaksi fase 2 atau penggabungan atau konjugasi. Maksudnya adalah molekul obat yang bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh. Sambil mengeluarkan air, reaksi yang terjadi pada fase 2 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, reaksi konjugasi. Yang kedua, reaksi asetilasi. Yang ketiga, reaksi metilasi. Dan reaksi konjugasi ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama, konjugasi asam glukuronat. Yang kedua, konjugasi sulfat. Yang ketiga, konjugasi asam merkapturat. Reaksi konjugasi. Reaksi konjugasi obat dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, glutamin, dan glutathione dapat mengubah senyawa induk atau hasil metabolit fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, mudah larut dalam air, bersifat tidak toksik dan tidak aktif, dan kemudian diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Konjugasi dengan asam glukuronat merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme. Hampir semua obat mengalami konjugasi ini karena sejumlah besar gugus fungsional obat dapat berkombinasi secara enzimatik dengan asam glukuronat dan terjadinya deasam glukuronat dalam jumlah yang cukup pada tubuh. Selanjutnya, konjugasi sulfat terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fenol dan kadang-kadang juga terjadi pada senyawa alkohol, amin aromatik, dan senyawa N-hidroksi. Konjugasi sulfat pada umumnya untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air dan membuat senyawa menjadi tidak toksik. Tidak seperti asam glukuronat, jumlah sulfat yang tersedia dalam tubuh agak terbatas
dan terutama digunakan untuk konjugasi beberapa senyawa endogen seperti steroid, heparin, katekolamin, dan tiroksin. Yang ketiga adalah reaksi metilasi. Biosintesis beberapa senyawa endogen seperti norepinefrin, epinefrin, dan histamin serta untuk proses bioinaktivasi obat. Koenzim yang terlibat pada reaksi metilasi adalah S-adenosil metionin atau SAM. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim-enzim metiltransferase yang terdapat dalam sitoplasma dan mikrosom. Yang kedua adalah asetilasi, merupakan jalur metabolisme obat yang mengandung gugus amin primer, sulfonamida, hidrasid, dan amina alifatik primer. Fungsi utama asetilasi adalah membuat senyawa inaktif dan untuk detoksifikasi. Yang ketiga adalah reaksi metilasi. Biosintesis beberapa senyawa endogen seperti norepinefrin, epinefrin, dan histamin serta untuk proses bioinaktivasi obat. Koenzim yang terlibat pada reaksi metilasi adalah S-adenosil metionin atau SAM. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim-enzim metiltransferase yang terdapat dalam sitoplasma dan mikrosom. Izin Bu dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Rinta Rastra Saidina dengan NIM 2301138. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme obat di hepar. Metabolisme obat di hepar itu mencakup absorpsi, distribusi, ekskresi, dan juga metabolisme. Yang pertama ada absorpsi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah proses di mana obat diserap oleh tubuh dari tempat pemberian seperti mulut, kulit, atau injeksi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik yang berarti masuk ke dalam aliran darah. Proses ini sangat penting karena menentukan seberapa efektif obat tersebut akan bekerja di dalam tubuh. Yang kedua, itu ada distribusi obat, di mana proses ini obat yang telah diserap oleh tubuh didistribusikan dari sirkulasi sistemik ke berbagai jaringan organ dan cairan tubuh lainnya. Ini memungkinkan obat untuk mencapai target yang diinginkan di dalam tubuh dan berinteraksi dengan sel-sel atau organ-organ yang membutuhkan perlakuan medis. Proses distribusi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aliran darah, permeabilitas membran, dan afinitas obat terhadap jaringan tertentu. Yang ketiga, ada ekskresi obat. Apa itu ekskresi obat? Ekskresi obat adalah proses di mana zat-zat dari sisa metabolisme obat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh dikeluarkan dari tubuh. Ini bisa terjadi melalui berbagai jalur ekskresi seperti urin, feses, keringat, dan nafas. Organ utama yang bertanggung jawab untuk ekskresi ini adalah ginjal dan hati. Ginjal memainkan peran utama dalam mengeluarkan metabolit obat melalui urin, sementara hati mengeluarkan metabolit obat ke dalam empedu untuk dieskresikan dalam feses. Proses ekskresi ini penting untuk menjaga keseimbangan zat-zat dalam tubuh dan menghindari akumulasi toksin. Yang keempat, ada metabolisme obat. Apa itu metabolisme obat? Proses biokimia di mana obat dan senyawa diubah oleh tubuh menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dibuang. Biasanya, obat diubah menjadi metabolit yang lebih mudah dieskresikan oleh tubuh, seperti melalui urin atau empedu. Proses metabolisme terjadi terutama di hati. Meskipun organ lain juga dapat berperan dalam proses ini, metabolisme obat dapat mengubah aktivitas, bioavailabilitas, dan potensi efek sampingnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Erin Ria Dinava Putri dengan NIM 2301118. Sebelumnya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kali ini. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang metabolisme obat di hepar, fase-fase metabolismenya, dan mekanisme metabolisme beserta enzim yang terlibat. Hepar merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia, memiliki peran krusial dalam metabolisme obat.
Proses metabolisme obat di hepar melibatkan beberapa tahapan penting yang memungkinkan tubuh untuk memproses dan mengeluarkan obat dengan aman. Berikut adalah beberapa fungsi hepar. Yang pertama, metabolisme nutrien. Hepar mengelola karbohidrat, lemak, dan protein setelah penyerapan dari saluran pencernaan. Yang kedua, detoksifikasi. Organ ini mendegradasi zat sisa, hormon, obat, dan senyawa asing lainnya. Lalu yang ketiga, sintesis protein. Hepar mensintesis berbagai protein plasma, termasuk yang penting untuk pembekuan darah. Lalu yang keempat, penyimpanan zat. Hepar menyimpan glikogen, lemak, besi, tembaga, dan vitamin. Lalu yang terakhir, yaitu pengaktifan vitamin D. Bersama ginjal, hepar mengaktifkan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang. Metabolisme obat di hepar. Fase-fase metabolismenya, mekanisme metabolisme, dan enzim yang terlibat, beserta proses metabolisme obat. Yang pertama yaitu absorpsi. Obat masuk ke tubuh manusia dan diserap. Yang kedua, distribusi, yaitu obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Yang ketiga, metabolisme. Hati mengubah struktur kimia obat agar lebih mudah diserap tubuh. Yang keempat, ekskresi, yaitu zat sisa obat diubah menjadi bentuk yang larut air untuk dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi hepar dan proses metabolisme obat di dalamnya, kita dapat memahami bagaimana tubuh manusia secara efisien memproses obat-obatan yang dikonsumsi, untuk kemudian mengeluarkannya dari tubuh dengan aman. Selanjutnya, indikator dan inhibitor enzim metabolisme. Berdasarkan model sisi aktif pada interaksi enzim substrat, dibagi atas dua, yaitu yang pertama model lock and key. Dikemukakan oleh ahli yang bernama Emil Fischer, yang menyatakan enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat, yang memiliki bentuk yang sama terhadap sisi aktif dari enzim. Kedua, ada model induced speed, dikemukakan oleh ahli yang bernama Daniel Castellan, yang menyatakan enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel dalam mengikat substrat. Artinya, sisi aktif dari enzim dapat berubah sesuai dengan substratnya. Berikutnya, inhibitor enzim. Inhibitor merupakan penghambat yang bekerja dengan cara menghambat sisi aktif sehingga mengakibatkan substrat tidak dapat dipecah lagi. Inhibitor kerja enzim terbagi atas dua jenis, yaitu irreversible dan reversible. Irreversible merupakan inhibitor yang terpisah dengan sangat lambat dari enzim targetnya karena terkait erat dengan enzim baik secara kovalen maupun non-kovalen. Sedangkan reversible merupakan inhibitor yang terpisah cepat dari kompleks enzim substrat dan tidak menyebabkan perubahan permanen dari enzim. Reversible ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada inhibisi kompetitif, di mana antara inhibitor dan substrat akan bersaing untuk menempati sisi aktif enzim. Sehingga apabila inhibitor yang masuk ke sisi aktif, maka substrat tidak bisa dipecahkan. Yang kedua, inhibisi non-kompetitif. Terjadi apabila inhibitor menempel pada sisi lain selain sisi aktif enzim, sehingga mengakibatkan bagian sisi aktif enzim akan berubah dan menyebabkan substrat tidak dapat masuk untuk dipecahkan. Prodrugs adalah senyawa yang secara biologis tidak aktif. Akan arah biologis tidak aktif, akan tetapi dalam organisme diubah secara enzimatik menjadi bentuk yang aktif. Nah, klarifikasi prodrugs. Prodrugs dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis utama, berdasarkan situs seluler-seluler mereka dari bioaktivasi ke dalam bentuk obat akhir aktif dengan dua tipe. Nah, tipe yang pertama yaitu bioactivated intercell, misalnya analog nukleosida, nukleosida antivirus, penurunan lipid.
kedua yaitu bioaktivitas eksternal, terutama dalam cairan pencernaan atau sirkulasi sistemik. Misalnya, etoposit fosfat, Valgen cyclovir fosem prenevir, antibodi, gen atau virus, diarahkan produksi enzim untuk kemoterapi atau imunoterapi. Nah, ada pun contoh-contoh produksi. Contoh produksi yang pertama itu kloramfenikol palmiat, yaitu bentuk berkhasiatnya kloramfenikol, tujuan pengembangan produksinya itu meniadakan rasa pahit. Nah, yang kedua yaitu eritromisin etilsuksinat, bentuk khasiatnya eritromisin, memperbaiki rasa tidak enak. Yang ketiga yaitu metilfrondinsolon hemisuksinat, bentuk berkhasiatnya metilprendinisolon, yaitu meningkatkan kelarutan di dalam air. Pifampisin itu bentuk berkhasiatnya ampifisin, meningkatkan koefisien absorpsi. Yang kelima yaitu Eldova, yaitu bentuk berkhasiatnya dopamin, meningkatkan sawar darah otak. Nah, yang keenam yaitu fluvanzim deconoat, yaitu bentuk berkhasiatnya fluvanzin, memperpanjang kerja. Nah, yang ketujuh yaitu distilbestrol difosfat, bentuk berkhasiatnya itu distilbestrol, itu memperbaiki keselektifan kerja. Yang kedelapan yaitu azatriopin, yang bentuk berkhasiatnya itu makropotopurin, menurunkan daya racun. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anugrah dengan NIM 2301100. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah laju lintas pertama. Laju lintas pertama adalah keadaan di mana beberapa obat yang dapat diambil oleh hati secara efisien dan metabolisme secara cepat, sehingga jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik jauh berkurang dibanding jumlah obat yang diabsorpsi masuk ke dalam vena portae. Proses ini dapat mengubah sebagian obat menjadi metabolit aktif atau tidak aktif sebelum mencapai target terapeutiknya. Referensi dari sumber yang diberikan menjelaskan konsep laju lintas pertama dalam farmakologi. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perjalanan obat di dalam tubuh, khususnya proses eliminasi pertama kali di hati sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Proses ini penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan dosis obat yang diperlukan mencapai efek terapeutik yang diinginkan. Sebagai contoh, obat yang diminum akan diserap oleh usus dan kemudian dibawa ke hati melalui vena porta sebelum mencapai aliran darah utama. Di hati, obat dapat mengalami metabolisme yang signifikan sebelum mencapai jaringan sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Tadiani dengan NIM 2301117. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama ada faktor genetik, yaitu adanya variasi genetik yang mempengaruhi tingkat aktivitas enzim yang akan memberikan variasi dalam kecepatan metabolisme obat. Variasi genetik ini bisa dalam bentuk variasi enzim yang berperan penting dalam transport obat. Perbedaan gen individual yang menyebabkan beberapa orang dapat memetabolisme obat dengan cepat, sementara yang lain bisa lebih lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme yang kedua yaitu perbedaan antara spesies dan galur. Dalam suatu spesies juga dapat mempengaruhi metabolisme, karena setiap spesies memiliki perbedaan genetik yang mengarah pada perbedaan dalam struktur dan fungsi enzim-enzim metabolisme. Selain itu, dalam suatu spesies tertentu, berbagai galur atau varietas juga dapat memiliki perbedaan genetik yang memengaruhi metabolisme mereka. Faktor metabolisme obat yang ketiga dan keempat yaitu perbedaan jenis kelamin dan perbedaan umur, yang dimana pada penelitian membuktikan adanya pengaruh kecepatan metabolisme obat pada umur dan jenis kelamin. Usia pada bayi yang baru lahir, semua enzim hati belum terbentuk lengkap, sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Manula mengalami kemunduran pada proses fisiologis seperti fungsi ginjal, enzim-enzim hati yang berkurang, yang dapat menyebabkan terhambatnya biotransformasi yang berefek pada keracunan.
Faktor yang mempengaruhi metabolisme obat yang kelima yaitu penghambatan enzim yang mempengaruhi metabolisme obat. Dapat secara signifikan mempengaruhi metabolisme obat enzim metabolik seperti sitokrom P450 atau CYP450 yang bertanggung jawab atas kebagian besar metabolisme obat dalam tubuh. Ketika enzim ini terhambat, proses metabolisme obat menjadi terganggu atau melambat, yang dapat menyebabkan peningkatan kadar obat dalam tubuh. Akibatnya, dapat terjadi peningkatan efek samping atau toksisitas obat. Penghambatan enzim metabolisme obat dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk interaksi obat-obatan yang bersamaan atau penggunaan suplemen herbal, serta kondisi medis tertentu yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Faktor yang mempengaruhi metabolisme yang keenam yaitu induksi enzim metabolisme yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Proses ini yaitu proses induksi enzim metabolisme mengacu pada peningkatan produksi atau aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Ketika enzim-enzim ini diinduksi, metabolisme obat dalam tubuh menjadi lebih cepat. Sebagai akibatnya, kadar obat dalam darah dapat menurun sehingga dapat mengurangi efektivitas terapi obat. Yang ketujuh, yaitu makanan dan diet juga dapat mempengaruhi metabolisme obat melalui beberapa cara. Yang pertama ada interaksi obat sampai makan. Beberapa makanan atau minuman dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang memengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme, atau ekskresi dalam tubuh. Contohnya, makanan berlemak tinggi dapat memperlambat penyerapan obat tertentu. Yang kedua ada komposisi tubuh. Diet dan asupan makanan juga dapat mempengaruhi komposisi tubuh seseorang, seperti persentase lemak tubuh, massa otot, dan rasio lemak tubuh terhadap massa otot. Yang ketiga ada efek nutrisi. Efek nutrisi ini yang kuat penting untuk kesehatan organ yang berperan dalam metabolisme obat, seperti hati dan ginjal. Yang keempat, metabolisme dan energi. Diet yang mengandung kalori berlebih atau kekurangan dapat mempengaruhi metabolisme obat secara keseluruhan karena dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan jalur metabolisme dalam tubuh. Faktor yang kedelapan yaitu faktor toksikomania atau kecanduan yang dapat mempengaruhi metabolisme obat dalam beberapa cara. Yang pertama ada kerusakan organ, yang dimana penggunaan zat-zat tertentu dalam jumlah besar atau jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh. Yang kedua ada interaksi obat. Orang-orang yang kecanduan zat-zat tertentu mungkin juga menggunakan obat-obatan lain secara bersamaan. Yang ketiga, perubahan pola makan dan gaya hidup. Orang yang kecanduan zat-zat tertentu mungkin juga mengalami perubahan dalam pola makan dan gaya hidup mereka. Sehingga kecanduan zat-zat tertentu dapat memiliki dampak yang signifikan pada metabolisme obat dan penting untuk memperhatikan hal ini dalam penanganan pasien yang terlibat. Yang kesembilan yaitu cemar udara yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama seperti paparan zat beracun yang dimana udara yang tercemar dapat mengandung berbagai zat beracun seperti polutan udara, logam berat, dan senyawa organik yang dapat memengaruhi fungsi organ-organ tubuh yang terlibat dalam metabolisme obat, seperti hati dan paru-paru. Yang kedua ada kerusakan organ, yang dimana paparan jangka panjang terhadap polutan udara dapat menyebabkan kerusakan organ, terutama pada paru-paru dan hati. Kerusakan ini dapat mempengaruhi kemampuan organ-organ tersebut dalam memetabolisme obat. Yang ketiga ada peradangan dan stres oksidatif, yang dimana paparan polutan udara dapat menyebabkan peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh. Yang keempat ada interaksi dengan obat. Beberapa polutan udara dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi oleh individu, yang mempengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat dalam tubuh. Paparan terhadap polusi udara dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan secara keseluruhan,
termasuk memetabolisme obat. Yang kesembilan yaitu cemar udara yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama seperti paparan zat beracun, yang dimana udara yang tercemar dapat mengandung berbagai zat beracun seperti polutan udara, logam berat, dan senyawa organik yang dapat memengaruhi fungsi organ-organ tubuh yang terlibat dalam metabolisme obat, seperti hati dan paru-paru. Yang kedua ada kerusakan organ, yang dimana paparan jangka panjang terhadap polutan udara dapat menyebabkan kerusakan organ, terutama pada paru-paru dan hati. Kerusakan ini dapat mempengaruhi kemampuan organ-organ tersebut dalam memetabolisme obat. Yang ketiga ada peradangan dan stres oksidatif, yang dimana paparan polutan udara dapat menyebabkan peradangan dan stres oksidatif dalam tubuh. Yang keempat ada interaksi dengan obat. Beberapa polutan udara dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi oleh individu, yang mempengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat dalam tubuh. Paparan terhadap polusi udara dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan secara keseluruhan, termasuk memetabolisme obat. Faktor yang ke-10 yaitu faktor meteorologi menjadi faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Meskipun secara tidak langsung, beberapa cara di mana faktor meteorologi juga dapat mempengaruhi metabolisme obat, yaitu yang termasuk yang pertama ada suhu dan kelembapan. Perubahan suhu dan kelembapan udara dapat mempengaruhi fungsi tubuh, termasuk laju metabolisme. Yang kedua ada intensitas cahaya matahari, yang juga dapat mempengaruhi produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D berperan dalam regulasi enzim yang terlibat dalam metabolisme obat, sehingga perubahan dalam paparan cahaya matahari dapat mempengaruhi metabolisme obat secara tidak langsung. Yang ketiga ada cuaca ekstrim, yang dimana seperti hujan deras atau gelombang panas dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk kondisi yang mungkin memerlukan penyesuaian dosis, sehingga misalnya kondisi cuaca yang ekstrim dapat mempengaruhi kadar air dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penyerapan dan distribusi obat dalam tubuh. Faktor metabolisme obat yang terakhir yaitu yang ke-11, stres dan kelelahan. Stres dan kelelahan dapat mempengaruhi metabolisme obat melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, perubahan hormon. Stres dapat menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin. Hormon-hormon ini dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme obat. Yang kedua, ada perubahan pola makan. Stres dan kelelahan seringkali berhubungan dengan perubahan pola makan dan konsumsi nutrisi yang tidak seimbang. Yang ketiga, ada gangguan tidur, yang dimana kelelahan dapat menyebabkan gangguan tidur, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ritme sirkadian tubuh. Yang keempat, ada penurunan daya tahan tubuh. Stres dan kelelahan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit atau kondisi yang dapat mempengaruhi metabolisme obat, seperti infeksi atau penyakit kronis. Karena itu, penting bagi individu untuk mengelola stres dan kelelahan mereka dengan baik. Selanjutnya, yaitu referensi yang kami ambil. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.